Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Abdul Qasim sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Jan Azhara Mutakin yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi hari ini, yaitu Al-Wihdatus Sadisatut, unit 6, Daurul Insani fil Muhafadzati alal bi'ati, peranan manusia dalam menjaga lingkungan. Next. Adapun anggota kelompok 11 yaitu Audia Kaila Pradina Zahra dengan NIM 1212060051, Helmi Sandria Muzani dengan NIM 1212060052, dan saya Jian Azhara Mutakin dengan NIM 1212060061. Baik, langsung saja kita akan mulai ke penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Helmi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Helmi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Al-Wihdatus Sadisatu, unit ke-6, dengan tajuk Daurul Insani fil Muhafadzati alal bi'ati, yang artinya peranan manusia dalam menjaga lingkungan. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, Al-Mufrodah, kosakata. Yang pertama ada Al-Bi'atu, yang artinya lingkungan. Kemudian ada Al-Muhafadzatu, artinya menjaga. Al-Amalu, bekerja. Kemudian ada Al-Waroku, kertas. Al-Istiglalu, eksploitasi atau pemanfaatan. Al-Amrodu, penyakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Al-Salasilu, yang artinya rantai atau rangkaian. Al-Masobihu, artinya lampu-lampuan. Al-Luhaumu, artinya daging. Al-Hodrawatu, yang artinya sayur-sayuran. Al-Fawakih, yang artinya buah-buahan. Dan yang terakhir, Al-Jujaju, yang artinya kaca. Selanjutnya, At-Tadribu Wahid. Latihan 1. Sil bainal kalimati wasuwaril munasibati. Silangkan antara kalimat dan gambar yang serasi. Setelah mempelajari kosakata, di sini kita disediakan 5 kalimat dan 5 gambar di sampingnya. Dan kita diperintahkan untuk mencocokkan antara kalimat dengan gambarnya. Yang pertama di sini ada al-bi'atu, yang artinya lingkungan, dicocokkan dengan gambar yang nomor 3. Kemudian ada al-muhafadzatu, yang artinya perlindungan, dicocokkan kepada gambar keempat. Kemudian al-amrodu, yang artinya penyakit, yang dicocokkan dengan gambar nomor 5. Kemudian nomor 6, mohon maaf. Kemudian yang keempat, al-waroku, yang artinya kertas, yang dicocokkan dengan nomor 2. Kemudian ada al-luhumu, yang artinya daging, yang dicocokkan berarti ke gambar nomor 1. Kemudian yang terakhir, al-masobihu, yang artinya lampu-lampuan, yang dicocokkan dengan gambar kelima. Selanjutnya, baru bi'atu dzata ahamiyati kabirotin lil insan. Fahiya aslu nash'atihi wa fiha yahya wa alaiha yamutu wa yakti ajalah. Kama anna mawahibal amalil ilmiyati wa thaqafiyati allati yamtalikuhal basyaru tartabitu bil bi'atil muhitoti bihi haitsu yata'atsaru bihadhil bi'ati wa yu'athiru fiha.
wa ta'abul bi'atu ayuddo dauro muhimmah fi tahdidi uslubil istiglalil iktisodi lil bi'atil mukhtalifati aziro iyati wasina iyati wattijariyati tu'athiru bi'atu ala sihatil insani wa mada isobatihi binau'i mu'ayyini minal amrodi haitsu inna likulli bi'atin anwa'a mukhtalifatan minal amrodillati qad yata'arradu laha man ya'ishu nafiha. Terjemahan teks qiraah. Pelajaran 2 membaca. Peranan manusia dalam menjaga lingkungan. Lingkungan dianggap sangat penting bagi manusia karena merupakan asal mula pendidikan dan tempat ia hidup dan tempat ia mati dan menghabiskan hidupnya, serta bakat karya ilmiah dan budaya yang dimiliki manusia terkait dengan lingkungan sekitarnya. Karena ia dipengaruhi oleh lingkungan ini dan mempengaruhinya. Dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam menentukan metode eksploitasi ekonomi lingkungan yang berbeda. Agraris atau pertanian, industri, dan perdagangan atau komersial. Lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia dan tingkat infeksi dengan jenis penyakit tertentu. Karena setiap lingkungan memiliki jenis penyakit yang berbeda yang dapat terdapat pada mereka yang tinggal di dalamnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan penggalan teks qiraah selanjutnya dan menerjemahkannya. Daurul insani fil muhafadzati 'alal bi'ati, peranan manusia dalam melestarikan lingkungan, hiya di antaranya. Al-awwal, yang pertama, al-muhafadzatu 'ala salamatin nujumil bi'iyati bisalasilil gida iyati watawazunati biuluhiyati, yaitu menjaga keutuhan ekosistem melalui rantai makanan dan keseimbangan biologis atau hayati. Asani, yang kedua, at-takhallusu as-sihhiyu minan nufayati, membuang limbah secara sanitasi. Yang ketiga, mukafahatut talawuthil bi'iyyi yumkinu daurul afrodi fil hadi minat talawuthil bi'iyyi antorikin. Yang ketiga, melawan polusi lingkungan, di mana peranan seseorang atau individu adalah mengurangi pencemaran lingkungan dari polusi lingkungan. Ditempuh dengan beberapa cara. Mayati di antaranya. Yang pertama, hifdzut thaqati, konservasi energi. Wayatamassalu hifdzut thaqati fit taqlili min istikdami as-sayarati wa zaiti wal fahmi al-hajari wa tawfirit thaqati al-kahrubaiyati antori kistikdami al-ajhizati mangziliyati wal masobihi aliyatil kafa'ah bil idhofati ila itfa'il masobihi wal ajhizati ghairil mustaqdamah. Konservasi energi diwakili dalam pengurangan penggunaan mobil, minyak, dan batu bara, serta penghematan energi listrik melalui penggunaan peralatan rumah tangga dan lampu dengan efisiensi yang tinggi, selain mematikan lampu dan peralatan yang tidak digunakan. Kemudian poin kedua, al-haddu min aklil luhumi wa ziyadatu aklil khodrawati wal fawakih haitsu yusahimu dzalika fit taqlili min istihdami al-asmidati wal mubidat li annal muzari'ina yalja'una ila istihdami al-asmidati bisyaklin kabiratin li ziyadatin kamiyatin al-hububi an-natijati wallati ta'tabiru gidaan lil muwashi. Poin kedua adalah mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi sayuran serta buah-buahan. Hal ini tentu berkontribusi pada pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida, karena para petani beralih ke penggunaan pupuk untuk meningkatkan jumlah gabah yang dihasilkan.
yang merupakan makanan ternak. Saya akan melanjutkan teks qiraah. I'adatus tihdamil muntajati ya'malu dzalika 'alal hadi minatalawuthina tiji'an sina antil muntajati wa romyiha ba'das tihdamiha. I'adatu mu'alajatin nufayati haitsu tusahimu amaliyata mu'alajatin nufayati mithlu zujaji wal waroki wa ba'dil mawadil ukhra fi tawfiri kullin minal madati wa tokoh wa bitali taklilu minat talawutil bi'i ala sabilil mithali yumkinu sofrul ulbi wastihdamul ma'adatin natijati fi sina'ati ulbin jadid kama yumkinu suhku zujaji wastihdamuhu fi sina'ati mawadil bina. Terjemahan teks qiraah. Poin ketiga. Penggunaan kembali produk daur ulang, hal ini dapat mengurangi polusi yang dihasilkan dari pembuatan dan pembuangan industri produk setelah digunakan. Poin keempat, pengolahan ulang limbah. Berpartisipasi dalam proses pengolahan limbah seperti kaca, kertas, dan beberapa bahan lainnya. Berkontribusi untuk menghemat bahan dan energi, sehingga mengurangi polusi lingkungan. Misalnya, kaleng-kaleng dan bahan yang digunakan dalam membuat kaleng yang baru, kaca juga bisa dihancurkan dan digunakan dalam membuat bahan bangunan. Selanjutnya, At-Tadribu Wahid. Latihan 1. Ajib anis su'ali bihtisori. Jawablah pertanyaan dengan singkat. Wahid. Mahiya ahamiyatul bi'ati lil insan. Apa pentingnya lingkungan bagi manusia? Tuktabaru bi'atu zata ahamiyati kabirotin lil insan. Fahiya aslu nas'atihi wa fiha yahya wa alaiha yamutu wa yakdi ajalah. Lingkungan sangat penting bagi manusia karena merupakan asal mula pendidikan dan tempat ia hidup dan tempat ia mati dan juga menghabiskan hidupnya. Isnain ala ayyi syai'in tu'athiru bi'ah. Kedua, apa yang mengaruhi lingkungan? Tu'athiru bi'atu ala sihati insani wa mada asobatihi binau'in mu'ayyinin minal amrodi. Lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia dan tingkat infeksi dengan jenis penyakit tertentu. Baik, selanjutnya tadi mengenai konsep peranan manusia dalam melestarikan lingkungan ini ada relevansinya dengan ayat Al-Quran yang tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Di mana ayat 41 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallati 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya saya akan membacakan ayat selanjutnya, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi
Fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, kemudian kami akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 tersebut. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan isi kandungannya. Yaitu peran manusia dalam melestarikan lingkungan adalah manusia diciptakan bukan hanya untuk menyembah Allah, namun manusia juga ditugaskan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan dan mengelola alam serta memelihara alam sebaik mungkin. Namun, akibat keserakahan dan tabiat-tabiat buruk manusia, lingkungan menjadi rusak dan kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Baik, saya izin menambahkan dari pernyataan dari Helmi, setelah kami melakukan riset pada isi kandungan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 hingga 42, kami menemukan beberapa relevansi dengan peran manusia terhadap penjagaan melestarikan lingkungan. Yang pertama ada sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan alam yang dilakukan manusia seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Yang ketiga, keserakahan manusia mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran air, dan lain sebagainya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan sebagian manusia merasakan dampak buruk akibat perbuatannya sendiri. Baik, izin menambahkan mengenai isi kandungan surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Yang pertama, manusia tidak merasakan seluruh akibat buruk dari kerusakan lingkungan karena Allah menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Penyayang. Jika tidak, Ia telah membinasakan semua manusia. Yang ketiga, mempelajari sejarah masa lampau itu penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan yang terakhir, bencana merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun hambanya kembali ke jalan yang benar. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini. Mari kita tutup presentasi dan perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.